Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Mari kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku. Subtema 1 pengalaman masa kecil pembelajaran 6. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar dari muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menuliskan dan menggambar simbol sila kedua Pancasila. Anak-anak nanti diharapkan juga dapat menghitung dan memasangkan lambang bilangan 21 sampai 40 dengan anggota kumpulan suatu objek. Anak-anak juga diharapkan dapat menemukan dan memerankan ungkapan pujian secara lisan. Sudah siapkah anak-anak belajar? Baik, mari kita mulai bersama-sama. Dengarkan cerita yang akan dibacakan oleh Bu Guru. Anak-anak, kalian silahkan menirukan agar nanti bisa lebih paham dengan materi yang akan kita pelajari. Siti dan Dayu berteman sejak kecil. Mereka selalu tolong-menolong. Jika Siti kesulitan, Dayu siap membantu. Jika Dayu perlu bantuan, Siti langsung menolong. Tolong-menolong adalah sikap yang baik. Perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua? Simbolnya adalah rantai. Nah, anak-anak, dari bacaan ini, Siti dan Dayu telah berteman sejak kecil. Bu Guru yakin anak-anak juga punya teman-teman di sekitar kalian yang dari TK bersama, di tetangga bersama, kemudian di sekolah SD kelas 1 ini juga bersama. Seringkali tanpa kalian sadari, kalian akan saling tolong-menolong. Mungkin sekedar meminjamkan penghapus, meminjamkan pensil, berbagi buku bersama, berbagi jajan. Kemudian ketika dia jatuh, kalian menolongnya. Ketika dia kesulitan membawa barang, kalian membantu membawanya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Dayu dan Siti. Apa yang telah kalian lakukan bersama teman kalian, seperti yang dilakukan oleh Dayu dan Siti, merupakan contoh pengamalan sila Pancasila, yaitu sila kedua. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian bunyi sila kedua Pancasila? Mari kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang simbolnya adalah rantai. Bagaimana gambar rantai? Anak-anak, Bu Guru yakin kalian sudah tahu. Jika kalian masih lupa bagaimana gambar rantai, silahkan dilihat gambar burung Garuda. Pada bagian dadanya ada perisai yang di situ ada 5 gambar berbeda. 5 gambar tersebut merupakan simbol sila-sila Pancasila. Anak-anak bisa melihat di situ ada gambar rantai yang merupakan simbol sila kedua Pancasila. Selanjutnya di situ ada kalimat simbol sila kedua adalah rantai. Di sini anak-anak diminta menyalin tulisan tersebut, yaitu tulisan yang berbunyi simbol sila kedua adalah rantai. Ketika anak-anak diminta menyalin sebuah tulisan, sebuah kalimat, usahakan kalian menyalin dengan tulisan yang bagus,
yang rapi, yang terbaca. Perhatikan ukuran hurufnya, tinggi dan pendeknya, besar dan kecilnya. Apakah sudah satu baris lurus? Apakah huruf S kapital sama dengan tingginya B, L, K, D, dan H? Apakah tingginya huruf I, M, O, A, E, dan U sudah sama? Kemudian ada huruf N juga dan T, ada huruf R, itu tingginya sama. Perhatikan baik-baik agar nanti tulisanmu benar dan rapi. Minta bimbingan orang tuamu agar tulisanmu bisa lebih baik lagi. Nah, anak-anak, di sini disajikan 5 gambar simbol sila Pancasila yang biasanya terdapat di dada burung Garuda. Ada gambar bintang, ada gambar rantai emas, ada gambar pohon beringin, gambar kepala banteng, dan gambar padi dan kapas. Di situ sudah berurutan ya, sesuai dengan bunyi sila Pancasila. Yang nomor 1, bintang. Nomor 2, rantai emas. Nomor 3, pohon beringin. Nomor 4, kepala banteng. Dan nomor 5, padi dan kapas. Nah, dari gambar-gambar tersebut, anak-anak, manakah simbol sila kedua Pancasila? Coba tebak. Iya, gambar sila kedua Pancasila, simbolnya adalah rantai emas. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, setelah anak-anak menunjukkan gambar simbol sila kedua Pancasila, di situ di kotak bawah, anak-anak diminta untuk menggambar simbol sila kedua Pancasila. Gambarlah sesuai contoh. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan minta bantuan orang dewasa untuk membimbingmu. Hitunglah berapa banyak mata rantai yang harus kalian buat. Jadi tidak sekedar membuat lingkaran-lingkaran disambung-sambung, tapi kalian harus menghitung ada berapa banyak mata rantai yang ada pada gambar tersebut. Setelah kalian menghitung mata rantainya, baru buat gambar simbol sila kedua Pancasila di tempat yang telah disediakan sesuai contoh. Selanjutnya kita akan belajar tentang banyak benda dan lambang bilangan. Di sini kita akan menghitung banyak benda dari 21 sampai dengan 40. Kita juga akan belajar mengenal lambang bilangan dari 21 sampai dengan 40. Perhatikan wacana berikut ini. Anak-anak dipersilakan untuk menirukan Bu Guru ketika membaca, terutama bagi yang belum lancar membaca. Silahkan ditunjuk tulisannya agar kalian bisa segera lancar membaca. Bagaimana untuk anak-anak yang sudah lancar? Yuk kita baca bersama, nak, biar nanti anak-anak lebih paham apa yang kita pelajari. Siap ya? Kita mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Banyak benda dan lambang bilangan. Edo, Udin, dan Penny senang bermain bersama. Mereka sering bermain kelereng. Mereka punya banyak kelereng. Mereka ingin menghitung banyaknya. Kelereng itu dikelompokkan. Kemudian mereka menghitung bersama-sama. Nah, kalau dari bacaan ini, anak-anak bisa tahu bahwa Edo, Udin, dan Penny akan menghitung kelereng.
Anak-anak di rumah punya kelereng? Iya, kalau yang punya boleh praktek menghitung dengan kelereng dari 21 sampai 40. Lalu bagaimana yang tidak punya kelereng? Di rumah mungkin orang tua kalian punya jagung. Anak-anak bisa menghitung biji jagung. Mungkin punya kacang hijau, ada kedelai. Anak-anak bisa menghitung batang korek api. Anak-anak pasti di rumah juga punya mainan. Anak-anak bisa mengumpulkan mainan, kemudian dihitung dari 21 sampai 40. Kalau misalnya anak-anak masih kesulitan, boleh mencari daun. Daun pun bisa kita pakai untuk berhitung ya. Jangan hanya terpaku pada, oh kalau di bacaan kelereng kita juga harus pakai kelereng. Enggak, boleh pakai benda-benda di sekitar kalian. Boleh pakai lembaran kertas. Anak-anak, buku kalian kan tebal. Nah, di situ kalian bisa sekalian belajar mengenal halaman buku. Kalian hitung dari 21 sampai 40. Bisa juga dengan membuat pagar atau turus. Nah, kalian membuat garis-garis. Garis 1, di sampingnya garis 2, garis 3, garis 4, garis 5. Garis yang berdiri boleh. Garis yang bobo atau garis yang mendatar juga boleh. Nah, ketika anak-anak membuat garis tersebut, silahkan anak-anak sambil menghitung dari 21 sampai 40. Nih, Bu Guru kasih saran ya. Ketika kalian menghitung, setiap 10 nanti dikelompokkan sendiri. Misal, membuat pagar sampai 40. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dikelompokkan sendiri. Kemudian kamu hitung lagi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini dikelompokkan sendiri. Kemudian 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dikelompokkan sendiri. Kemudian 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Itu dikelompokkan sendiri. Nah, sambil berhitung, sambil Bu Guru ingatkan anak-anak, pengucapan angka 8 itu bukan 8 tapi 8. Nah, di sini Bu Guru perhatikan anak-anak sering lupa. Pengucapan angka 9 diucapkan dengan 8. Yang betul adalah 8. Yuk mulai sekarang dibiasakan pengucapan angka 8. Kemudian setelah angka 20 kan 21 misalnya. Anak-anak sering menghilangkan kata puluhnya. Seringnya cuma diucapkan 21, 22, 23, 24. Nah, mulai sekarang yuk diperbaiki. Kita ucapkan dengan 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Termasuk 31, 32, 41, 42 sampai 99. Diingat ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, seperti yang Bu Guru sarankan tadi, setiap 10 benda yang kalian hitung dikelompokkan. Di sini juga 10 kelompok kelereng, tambah 10 kelompok kelereng, tambah 10 kelompok kelereng lagi. Ada 3 kelompok kelereng yang masing-masing kelompok berjumlah 10. Jadi jumlahnya ada berapa kelompoknya? 30. Nah,
Di situ di sampingnya juga ada 3 kelereng. Jadi 30 kelereng tambah 3 sama dengan 33. Nah, anak-anak, ayo kita lakukan hal yang sama seperti Udin dan teman-teman. Gunakan benda-benda yang ada di sekitarmu. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, nggak punya kelereng, boleh kok pakai mainan yang lainnya, boleh kok pakai daun, boleh kok pakai batang korek api, pakai kerikil, mungkin pakai pagar yang dibuat dengan pensil, mungkin menghitung pensil warna kalian, menghitung krayon, dan sebagainya. Selanjutnya, anak-anak sambil berlatih menghitung mainan kalian, hitung banyaknya kelereng di bawah ini, tuliskan hasilnya di kotak. Anak-anak tidak perlu menghitung satu persatu, karena di situ di setiap kelompoknya sudah ada 5 kelereng. Nah, biar lebih mudah menghitungnya, nanti kalian kelompokkan, boleh 5-5, boleh 10-10. Nanti dilingkari atau dikotai. Kalau sudah dilingkari atau dikotai, setiap 5 atau setiap 10, anak-anak akan lebih mudah menghitungnya. Oke? Selamat belajar. Selanjutnya, anak-anak juga diminta memasangkan banyak benda dengan lambang bilangannya. Di sini sama caranya. Anak-anak juga diminta untuk mengelompokkan dulu. Kamu kelompokkan dulu 5-5 atau 10-10. Kalau sudah dikelompokkan, baru dihitung. Kalau sudah dihitung, hasil hitungannya silahkan ditarik ke lambang bilangan. Ditarik garis ya, digaris ke lambang bilangan yang telah disediakan. Selanjutnya, perhatikan gambar Udin dan Edo berikut ini. Udin mengajak Edo bersepeda. Tujuannya adalah lapangan bola. Tapi Edo terlihat bingung. Nah, kira-kira kenapa ya anak-anak? Kenapa ya Edo terlihat bingung? Mari kita cari tahu jawabannya dari percakapan berikut ini. Amati percakapan berikut. Jangan cuma diamati, mari kita baca bersama-sama. Udin bertanya, Edo, kenapa kamu tampak bingung? Edo menjawab, rantai sepedaku putus. Kemudian Udin berkata, kalau begitu, ayo naik sepedaku. Edo bertanya, betulkah Udin? Tapi lapangan agak jauh. Nah, setelah mendengar jawaban Edo, mendengar tanggapan Edo, kira-kira bagaimana ya tanggapannya Udin? Oh, ternyata Udin menjawab, tidak masalah Edo, kita kan harus saling membantu. Edo menanggapi jawaban Udin, kamu baik sekali Udin, aku senang punya teman sepertimu. Oh, ternyata Udin bersedia membantu karena mereka harus saling membantu. Bestie ya, best friend. Nah, jadi saling membantu. Ketika Edo dibantu, dia tidak lupa memuji Udin. Kamu baik sekali Udin. Nah, ini kalimat pujiannya. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Edo dan Udin? Mungkin bukan rantai sepeda yang putus. Mungkin kamu bukumu ketinggalan. Nah, ketika mau belajar bersama, temanmu membantu, ayo kita baca bukuku bersama gitu. Mungkin kamu lupa bawa pensil. Temanmu berkata, nah ini aku pinjami pensilku. Kemudian mungkin penghapusmu ketinggalan. Nah, di situ temanmu berkata, ini aku pinjami penghapusku. Dari cerita tersebut, anak-anak kita harus ingat bahwa dengan orang lain, dengan siapapun, kita harus saling
membantu. Sing entengan, jangan sungkan untuk membantu orang lain. Kalau perlu, jangan menunggu untuk orang itu minta tolong. Kalau kamu melihat orang lain mengalami kesulitan, bantu. Jangan menunggu orang tersebut untuk minta tolong. Barangkali orang itu akan merasa sungkan untuk meminta bantuan, kamu bantu dulu, ya. Anak-anak, setelah membaca percakapan Udin dan Edo, buat cerita yang mungkin pernah kamu alami, lalu perankan di depan kelas. Perankan dengan temanmu. Bagaimana caranya? Mungkin kamu bisa minta tolong orang tuamu untuk membantu. Mungkin kamu bisa mengerjakan dengan bantuan gurumu. Mungkin kamu bisa berdiskusi dengan temanmu. Nah, anak-anak, di rumah mintalah orang tua kalian untuk membimbing kalian ketika membilang benda menggunakan mainan. Membilang benda dari 21 sampai 40. Dari pembelajaran 6 ini, penilaian pengetahuan yang akan dilakukan oleh anak-anak yaitu tes lisan mengenai simbol sila kedua Pancasila. Mungkin nanti anak-anak akan diminta ke depan kelas, kemudian menyebutkan simbol sila kedua Pancasila. Ucapkan dengan suara yang nyaring ketika kamu diminta untuk menyebutkan simbol sila kedua Pancasila oleh gurumu. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, anak-anak diminta memerankan cerita dengan ungkapan pujian. Nah, tadi kan anak-anak diminta membuat cerita ketika kamu mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Udin dan Edo. Dari cerita yang kamu buat tadi, kamu diminta untuk memerankannya di depan kelas bersama temanmu. Di cerita yang kamu buat harus berisi ungkapan pujian. Anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.